Jemaat terkasih, selamat beribadah bagi kita sekalian. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah keluarga saat ini. Mari persiapkan hati untuk masuk dalam kekudusan Allah. Mari bersaat teduh. Jemaat silakan berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, kami sembah dan kami muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena pemeliharaan-Mu, sehingga kami dapat menikmati karya-Mu dalam berbagai pengalaman di sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk mensyukuri setiap sukacita dan berkat yang kami nikmati. Didiklah kami untuk belajar dari kegagalan atau kesukaran yang kami lalui hari ini. Dengan demikian, kami senantiasa mengimani kuasa dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam keterbatasan kami. Kiranya Engkau mengurapi kami semua dan ibadah ini berkenan bagi-Mu, ya Allah. Inilah syukur hati dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita masuk dalam Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-73 ayat 21 sampai dengan yang ke-28. Mazmur pasal 73 ayatnya yang ke-21
sampai dengan yang ke-28 yang menyatakan, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa? Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Semangat yang kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita berdoa, mohon pimpinan dan bimbingan Roh-Nya yang Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk bersekutu, sekalipun dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi kuasa Roh-Mu yang Kudus menembus masuk di dalam setiap keluarga, pribadi, dimanapun kami berada. Karena itu urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang Kudus, nyatakanlah kehendak-Mu yang terbaik bagi kami. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari Injil Yohanes, pasalnya yang keempat, ayat 11 sampai dengan yang ke-26. Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayat 11 sampai dengan yang ke-26 yang menyatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami, Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya,
ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, sepanjang perjalanan Yesus di dunia ini, dimanapun ia berada, kapanpun itu, serta dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun, selalu ada sesuatu yang Yesus ingin lakukan yang sangat bermanfaat, serta berdampak signifikan bagi kehidupan manusia. Perhatikanlah dalam setiap pengajarannya, Yesus memiliki berbagai macam cara, metode, dan media untuk membangun relasi atau dialog, percakapan, agar manusia mengerti apa yang dia kehendaki. Seperti dalam dialog atau percakapan yang Yesus bangun dengan perempuan Samaria, dalam perjumpaannya melalui renungan hari ini, Yesus membuka percakapannya dengan meminta air. Kalau kita baca dalam ayat-ayat sebelumnya, ayat 7 misalkan, Yesus katakan di situ, berilah aku minum, atau berilah aku air untuk minum. Air adalah anugerah Tuhan dan sumber kehidupan yang penting bagi umat manusia dan alam ini. Saya membaca menurut hasil penelitian seorang doktor
dari Jepang yang bernama Masaru Emoto dari Jepang, bahwa air itu ternyata bisa merespons perlakuan yang diberikan kepadanya, baik berupa ucapan-ucapan, tulisan-tulisan, gambar, atau suara-suara. Air berperan sebagai antioksidan dengan mengikat radikal bebas dan memiliki potensi berupa gelombang energi yang berpengaruh terhadap tubuh manusia, sehingga dapat berfungsi sebagai pengobatan berbagai gangguan kesehatan. Apalagi saat ini kita dianjurkan untuk hidup bersih, agar selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir sehingga terhindar dari virus corona misalkan. Nah, ketika Yesus meminta air minum kepada perempuan Samaria tersebut, Yesus sebenarnya bukan sekedar ingin melegakan rasa hausnya untuk jasmani, tetapi lebih daripada itu. Namun perhatikanlah, bagi perempuan Samaria ini bukan soal air yang Yesus minta, ia lebih mempermasalahkan soal identitas Yesus sebagai orang Yahudi. Di mana Yesus orang Yahudi dan ia orang Samaria, yang selama ini tidak pernah saling bertegur sapa, bergaul akrab. Karena itu perempuan Samaria ini terkejut dengan permintaan Yesus tersebut. Dalam catatan sejarah, kota Samaria adalah suatu provinsi yang diberikan kepada suku Efraim dari keturunan Manasye pada masa Yosua, kalau kita baca di dalam Yosua pasal 16 dan 17. Nah, sesudah masa pemberontakan 10 suku, maka secara umum mereka tidak lagi beribadah di bait suci Yerusalem. Tetapi orang Yeroboam diperkenankan menyembah berhala-berhala. Sehingga sebagian besar penduduk asli Samaria telah menyembah kepada dewa-dewi mereka. Karena itu tidaklah heran ketika Yesus duduk di pinggir sumur Yakub di daerah Samaria, dekat tempat yang bernama Sikar. Setelah perjalanan yang cukup panjang, apalagi dikatakan di situ tepat pukul 12 siang. Ia meminta air kepada seorang perempuan Samaria yang kebetulan akan menimba air dari sumur Yakub tersebut. Maka apa jawab perempuan Samaria ini? Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria, kalau kita baca di ayat 9. Saudara jemaat, permintaan Yesus membuat perempuan Samaria ini terkejut. Karena ia tahu Yesus orang Yahudi. Apalagi ia perempuan Samaria. Rasanya haram untuk melakukan sesuatu kepada orang Yahudi. Perempuan Samaria ini tidak tahu bahwa dari perjumpaan dan peristiwa inilah sebenarnya Yesus ingin mencairkan kebekuan relasi yang selama ini ada di antara mereka, Yahudi dan Samaria. Dalam percakapan ini Yesus justru mau membuka pintu air yang mengalami kebekuan antara Samaria dan Yahudi tersebut. Yesus ingin agar setiap orang menerima air keselamatan, bukan hanya orang-orang tertentu saja. Yesus berbicara tentang kasih karunia Allah yang memberikan air hidup, yaitu tentang keselamatan dalam arti yang luas, yang dalam untuk masa kini dan masa yang akan datang. Tetapi perempuan Samaria ini hanya berbicara tentang kenyataan yang sedang ia hadapi, yaitu dia katakan sumur ini amat dalam dan tidak mungkin mendapatkan air hidup. Dia berbicara secara logika, mana mungkin kalau tidak ada timba bisa memperoleh air, apalagi sumurnya amat dalam. Ia tidak mengerti tentang air hidup itu, di ayat 12. Ia hanya berbicara tentang kenyataan yang dihadapi. Padahal Yesus berbicara sesuatu yang lebih dalam lagi. Tentang kasih karunia Allah yang menyebabkan Yesus harus datang
ke dunia ini. Perempuan Samaria ini seperti mata air yang kering, terutama pengenalannya akan Yesus sebagai sumber air hidup itu. Sehingga sampai-sampai ia bertanya, ayat 13, adakah engkau lebih besar dari Yakub, bapa kami? Ia sama sekali tidak tahu bahwa ia sedang berbicara dengan Allah Yakub sebagai sumber mata air tersebut. Sumur itu begitu dalam, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam, yaitu keperluan jiwa dan anugerah keselamatan yang perempuan itu perlukan, yang untuk memuaskan rohaninya. Sehingga Yesus menjawab kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, perhatikanlah kata minum. Dalam bahasa Yunani itu pineto, dari akar kata pino, adalah dalam bentuk imperatif yang berlangsung terus-menerus. Meminum air hidup menuntut persekutuan yang terus-menerus dengan sumbernya, yaitu Yesus Kristus. Tidak seorang pun bisa meminum air hidup apabila hubungannya dengan Kristus itu terputus. Setelah ia mendengarkan penjelasan Yesus, maka dengan penuh semangat ia berkata kepadanya, Tuhan, berikanlah air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Jadi artinya Yesus sebenarnya bukan saja ingin memberikan air kehidupan itu kepada perempuan Samaria ini, tapi juga kepada suaminya yang membutuhkannya. Tapi apa jawab perempuan tersebut? Aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus di ayat 17 dan 18, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar, kata Yesus. Dan ketika Yesus berbicara seperti itu, perempuan ini terkejut. Dari mana Yesus tahu bahwa dia sudah melewati beberapa kali perkawinan? Kalau dia bukan seorang nabi, kalau dia bukan seorang yang tahu, yang maha tahu, tidak mungkin bisa tahu, padahal baru berkenalan dengan perempuan itu. Sehingga ketika Yesus berbicara seperti ini, maka terbukalah mata rohaninya, sehingga dia tahu persis dengan siapa dia berbicara. Jadi jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, antara terkejut dan sukacita, ia bersyukur bahwa ia telah berjumpa dengan Mesias yang jauh sebelum sumur Yakub ini ada, sudah dinubuatkan. Sehingga dia mengatakan di ayat 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Tetapi Yesus katakan, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, bukan di tempat ini, bukan di Yerusalem. Kamu akan menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu sekarang ini menyembah apa yang tidak kamu kenal di ayat 22. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Apa maknanya? Dikaitkan dengan permintaan Yesus tentang air, tentang percakapan Yesus tentang air yang hidup itu, dikaitkan dengan penyembah-penyembah yang benar. Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus ingin membuka pemahaman perempuan ini bahwa penyembahan kepada Allah dalam nama Bapa, Anak dan Roh itu
tidak dibatasi oleh letak geografis, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi Tuhan Yesus sudah berbicara jauh sebelumnya bahwa kita dapat beribadah di mana saja, di gereja, di rumah kita sendiri, tetapi kita beribadah menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak dibatasi oleh ruang-ruang atau tembok-tembok gereja ini. Karena itu Yesus katakan ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan sebenarnya perempuan ini tahu ya, siapa Yesus. Dan apa yang Yesus katakan. Pengenalannya, pengetahuannya tentang janji Tuhan itu cukup baik. Karena itu dia katakan, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang disebut Kristus. Dia tahu persis itu. Tetapi dia tidak tahu siapa yang berhadapan dengan perempuan ini. Sehingga di ayat yang ke-26 Yesus katakan, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Itulah yang percakapan itu, dialog yang Yesus bangun dengan perempuan Samaria ini. Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, pertanyaannya apa relevansinya, apa kena mengenanya, apa maknanya bagi kita sebagai orang percaya di masa kini. Yang pertama, kita lihat bahwa perjumpaan dengan Yesus itu memberikan kesegaran bukan saja secara jasmani, tapi terutama secara rohani. Yang kedua, bahwa Yesus ingin supaya hubungan yang terputus antara Samaria dan Yahudi itu dapat dibangun kembali. Permusuhan yang selama ini terjadi dapat diputuskan. Sehingga melalui perjumpaan ini, Yesus memberitakan tentang keselamatan. Air hidup itu diberikan secara universal kepada siapa saja yang mau datang, yang percaya kepadanya. Karena itu saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, seharusnya ketika kita beribadah, ketika kita menghayati Yesus Kristus sebagai sumber air yang hidup itu tidak membuat kita hanya ya sekedar saja beribadah, ya begitu-begitu saja. Sudah 2 bulan ini ya kita lihat di TV selesai, sudah nggak ada soulnya, nggak ada spiritnya, nggak ada jiwanya, nggak ada pengaruhnya dalam hidup, nggak ada dampaknya bagi kita. Karena itu saudara, Yesus tahu sebenarnya apa yang kita butuhkan. Persoalannya lah, apakah kita juga merasa butuh kehadiran Tuhan. Bukan di rumah saja, bukan di gereja saja, tapi dalam hidup kita, dalam pikiran kita, dalam seluruh langkah kita sebagai orang percaya. Dan kita kalau baca selanjutnya, maka perempuan Samaria ini setelah dia berjumpa dengan Yesus, maka dia pergi, dia menyampaikan apa yang dia saksikan, dia bersaksi di sana. Dan semua orang yang mendengarnya terkejut, percaya, dan datang kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, pertanyaan selanjutnya, apakah perjumpaan saya dengan Yesus itu juga membawa orang lain berjumpa dengan Yesus? Ada banyak orang yang membutuhkan Yesus. Tetapi bukan saja pada saat kita perlu, pada saat kita terpuruk, pada saat kita jatuh, baru kita merasa membutuhkan Yesus. Tetapi yang Yesus katakan tentang air hidup itu harus mengalir terus-menerus di dalam kehidupan kita. Karena itu biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi apapun yang kita hadapi. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saudara di akhir-akhir ini.
Walaupun kita tahu memang kita harus mengalami peristiwa yang begitu dahsyat sekali, tetapi apakah kita tahu bahwa Yesus lebih dahsyat dari apapun yang kita alami dalam hidup ini? Karena itu kita butuh Dia dalam segala situasi. Dan Dia tahu apa yang kita butuhkan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita alami. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dunia dan merontokkan sendi-sendi kehidupan manusia. Tetapi bagi kita yang percaya, segala perkara dapat kutanggung di dalam dan dosa Yesus. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah berkenan.
Jemaat terkasih, kita akan merespon firman Tuhan sekaligus memberikan persembahan syukur. Kasih-Nya memimpinku.
Jemaat, mari kita sehati, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan naikkan doa syafaat kita. Allah Bapa kami yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur ya Bapa bahwa kami boleh mendengarkan firman. Kami boleh disejukkan, disegarkan oleh air kehidupan kebenaran firman ini. Karena itu ya Bapak, Engkau berkati semua jemaat-Mu, gerejamu di tempat ini, bahkan dimanapun gerejamu berada, dimanapun hamba-hambamu yang melayani Engkau. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan gereja. Karena gereja adalah setiap orang yang ada di dalamnya. Tuhan, kami berdoa secara khusus dalam persekutuan pelayanan kesaksian di tengah-tengah jemaat-Mu di sini. Hamba-Mu bergandeng tangan dengan para pendeta, vikaris, dan semua presbiter, unit-unit misioner, pengurus pokat dari anak sampai lansia, pegawai, koster, dan tim multimedia dan sound system. Bahkan seluruh jemaat-Mu yang ada di sini, yang ada di rumah, yang secara pribadi mendengarkan kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Biarlah melalui firman-Mu ini kami boleh berjumpa dengan Yesus sebagai sumber air yang menyejukkan. Sehingga ketika kami mengalami pergumulan dalam hidup ini, atau mungkin kami sedang sakit di rumah sakit, dalam proses pemulihan, Tuhan, kami menyadari kekuatan kami terbatas, kemampuan obat-obatan, dokter, suster, perawat rumah sakit, semua penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tetapi kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkekurangan. Engkaulah air hidup yang terus menerus memenuhi apa yang kami butuhkan. Karena itu kami serahkan semua mereka yang membutuhkan kesembuhan ke dalam tangan pengasihan. Anak-anak-Mu yang mencari pendidikan, yang masih terhalang oleh karena pandemi COVID-19 ini Tuhan. Mereka yang dari SD sampai tingkat yang tertinggi. Mereka yang mencari pekerjaan, mencari teman hidup, mencari kedamaian dalam diri mereka masing-masing. Sebagai janda, duda, yatim piatu, mereka yang hidup sendiri. Biarlah di dalam pencarian itu mereka boleh menemukan jawaban seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa untuk bangsa ini ya Bapa. Tuhan pimpin pemimpin bangsa ini dari presiden sampai bawahan-bawahan. Mereka yang bekerja di garda terdepan, bukan hanya para medis, tetapi tentara, TNI, polisi, aparat negara, semua yang ambil bagian. Tuhan campur tangan untuk menolong bangsa ini. Mereka yang bekerja di bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, Tuhan berkati supaya kehadiran mereka dapat memberikan pencerahan, kesejukan bagi bangsa ini. Tuhan yang baik, yang penuh kasih. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi kami semua, jemaat-Mu, yang dalam proses di mana sudah mulai diberi kesempatan, kelonggaran untuk hidup dalam new normal atau kenormalan baru. Biarlah kami tetap menjaga kesehatan kami, kebersihan kami, tetap menjaga jarak, kami tetap menggunakan apa yang diwajibkan agar kami boleh terprotek fisik kami, imunitas kami. Tuhan, jagalah kami pribadi lepas pribadi di tempat ini, bahkan dimanapun kami yang berdoa bersama-sama. Hamba-Mu tidak bisa melihat, mendengarkan setiap seru doa dan permohonan anak-anak-Mu. Tetapi mata kasih Tuhan tertuju kepada setiap
hati kami masing-masing. Supaya kami layak Engkau dengar dan Engkau jawab, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa yang kami buat yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa harapan penyerahan diri dan rasa syukur kami bersama. Dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat yang terkasih, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus memelihara hati dan pikiranmu, hidup dan masa depan keluargamu. Di dalam kasih karunia Yesus Kristus, oleh pimpinan dan pertolongan kuasa Roh-Nya yang kudus, Tuhan memberkati dan menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya.